Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Apriana Oktavina Laksana Gadima, SPAK. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2020, Rombel 19, asal Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pembelajaran yang akan saya sajikan pada pagi hari ini bentuknya imajiner dikarenakan daerah kami masih berada di zona merah. Demikian dari saya. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua toh? Tahu ya? Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Mantap, luar biasa, suaranya bagus semua. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, silakan Bobo. Baik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bobo. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak yang kasih dalam Tuhan, Ibu mau mengajak kita menyanyi lagi. Kali ini kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Ya, Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama, hidup kita yang benar. Pasti kalian pernah menyanyi di gereja ini lagu ya. Hidup kita yang benar. Tahu semua ya? Oke, mari kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Puji Tuhan, luar biasa, anak-anak Ibu punya suara yang luar biasa. Baik, terima kasih anak-anak, kita sama-sama sudah memuji Tuhan. Ibu akan mengambil absen. Oke. Baik, Ibu absen ya. Oke, Maya ada, ya Bobo ada tadi ya, Jusvina ada, Ramelus ada, Yeni ada. Baik, puji Tuhan ya, kalian hadir semua hari ini. Ibu percaya itu karena kalian taat protokol kesehatan. Oke. Baik anak-anak yang kasih dalam Tuhan, Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya Bobo? Iya, pintar. Memberi dengan rela dan sukacita. Iya, apa lagi? Iya, Justina. Iya, terima kasih melengkapi jawabannya Bobo ya. Justina bilang ya, memberi dengan rela dan hati yang gembira. Ya, itu adalah pembelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat bahan Alkitabnya dari mana? Iya, Maya, pintar, terima kasih. Dari 2 Tawarik ya, pasal yang keberapa? Iya,
pasal yang ke-29 ayat 1 sampai 9. Bobo, 2 Tawarik itu tentang apa, Bobo? Iya, pintar. Terima kasih, Bobo ya. Tentang persembahan yang diberikan oleh Raja Daud dan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka memberikannya dengan bagaimana? Dengan sukacita, dengan rela hati. Apa yang ada pada mereka, mereka berikan kepada Tuhan. Terima kasih, Bobo, luar biasa. Kemudian bacaan yang kedua dari mana? Ya, Ramelus. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya anak-anak ibu daya ingatnya ya. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Terima kasih Romilus ya. Di sana menceritakan tentang bagaimana kita memberi dengan sukacita pasti akan membawa berkat. Ya, jadi itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita minggu lalu. Nah, kira-kira ketika kita memberi, kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, apa makna? Apa artinya kita memberi persembahan? Atau apa makna persembahan yang kita berikan? Ya, silakan. Ya, Yeni. Ya, tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih, ini jawaban yang bagus. Siapa lagi ya? Aduh, Bobo ya. Apa, Bobo? Ya, tanda kasih dan kemurahan hati kita. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Yang ketiga apa? Ya, Jusfin. Iya, tanda iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Apalagi yang terakhir ada 4. Iya, Ramelus. Iya, tanda pengakuan kita. Ya, karena sumber berkat kita adalah asalnya hanya dari Tuhan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya, berarti kalian mengamati, memahami apa yang Ibu sampaikan di minggu yang lalu. Baik anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang bersyukurlah senantiasa ya, di pelajaran yang ke-7. Ya, nanti kalian bisa buka di buku siswa kalian itu ya. Bersyukurlah senantiasa. Bahan Alkitabnya dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21 ya. Kemudian kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1.4 itu mensyukuri seluruh hidupnya sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. 2.4 mewujudkan seluruh hidupnya sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Lalu kompetensi yang ketiga 3.4 memahami seluruh hidupnya sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Dan yang 4.4 yaitu membuat proyek yang melibatkan seluruh hidupnya sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Nah, anak-anak, dari kompetensi dasar ini ada 7 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nah, apa saja itu? Yang pertama, yaitu bersyukur kepada Allah atas hidup sebagai wujud ibadah yang sejati kepada Allah. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri sebagai wujud ibadah yang sejati kepada Allah. Lalu yang ketiga, menjelaskan pengertian bersyukur menurut Alkitab. Lalu yang keempat, mengemukakan alasan-alasan bersyukur di dalam kehidupanmu. Yang kelima, menyebutkan contoh-contoh hidup bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menceritakan kisah Musa dan bangsa Israel yang bersyukur atas pertolongan Tuhan menurut kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Dan yang ketujuh, membuat sebuah karya dalam bentuk puisi sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini ada 7 tujuan pembelajaran yang akan
kalian capai ya setelah kita menerima materi pembelajaran. Kita belajar sama-sama hari ini. Siap belajar ya? Oke, luar biasa. Baik, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, mengawali kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta kalian silakan buka buku siswa kalian. Silakan buka di halaman 57 sampai 58. Oke, silakan dibuka buku siswa kalian halaman 57 sampai 58. Ada kisah tentang anak yang selalu bersyukur di situ. Ibu kasih kalian waktu 2 menit saja ya untuk membaca. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi hayati kira-kira kisah itu tentang apa. Oke, baik, silakan Ibu kasih kalian waktu. Baik, sudah? Oke. Kira-kira tentang apa yang kalian baca tadi? Memang judulnya di atas kisah anak yang selalu bersyukur. Nah, kira-kira dari bacaan itu apa saja yang kalian dapat? Oke, ya Jusfin, betul. Ada seorang yang sangat kaya, dia membawa siapa? Ya, dia membawa anaknya jalan-jalan ke kemana? Ke sebuah daerah yang kebanyakan orang miskin tinggal di sana ya. Oke, pintar Jusmina, terima kasih. Terus apa lagi? Ya, betul sekali Bobo. Ya, ayahnya mengajak dia ke sana untuk supaya anaknya tahu bagaimana hidup miskin itu seperti apa, supaya anaknya nanti tidak dia tidak miskin hidupnya nanti ya ketika dia menjadi dewasa. Terus apa lagi? Ya, betul sekali Ramelus, terima kasih. Ya, anaknya belajar banyak hal. Dia bilang sama ayahnya, ya, kita punya rumah dengan tembok yang tinggi untuk menjaga kita dari segala sesuatu yang jahat. Tetapi orang-orang di kampung, ya, mereka memiliki sesamanya untuk saling melindungi. Apa lagi? Iya, ini. Ya, betul sekali. Ya, orang kaya itu memiliki lampu taman ya untuk menghiasi kalau sudah malam baru kelihatan indah. Sedangkan orang-orang di pedesaan, apa yang mereka punya? Ya, mereka punya bintang-bintang yang indah yang menghiasi malam mereka. Wow, luar biasa ya. Ternyata anak ini pada akhirnya dia bilang apa sama ayahnya? Dia bilang terima kasih ayah, karena ternyata kita lebih miskin dari mereka ya. Wah, padahal tujuan ayahnya awalnya adalah supaya anaknya melihat bahwa miskin itu tidak enak. Tetapi ketika anaknya langsung dibawa ke daerah miskin, justru mereka lebih kaya daripada si orang kaya tadi ya. Baik, terima kasih untuk jawaban kalian semua, luar biasa. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, baik, Ibu minta coba kalian perhatikan di depan sini. Coba kalian lihat gambar ini. Ya, gambar apa ini, Juswin? Ya, pintar ya. Lautan. Tapi kenapa bisa ada dua begini? Jadi memang ini lautan, tapi kenapa bisa di sini ada tanah kering? Terus apa lagi? Iya, banyak orang di sini. Lalu gambar yang kedua, iya, ada air dari sana ya. Masih ada orang di daratan kering. Lalu ada air dari sana itu mau tutup sama mereka. Kira-kira ini cerita tentang apa ya? Lalu ada seorang yang memegang tongkat. Kira-kira kisah tentang apa? Baik, nah hari ini anak-anakku yang kekasih, kita akan belajar tentang Musa dan bangsa Israel ya. Pintar. Pasti sudah pernah belajar di sekolah minggu ya. Iya, nah hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang apa yang terjadi kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, anak-anakku, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Silakan. Ibu akan bagi dalam 2 kelompok saja. Bisa banyak-banyak ya. Karena laki-laki hanya 2 orang, Bobo dan Ramelus, jadi
Bobo kelompok 1 dengan teman-teman, Ramilus kelompok 2 dengan teman-teman. Baik, tugasnya apa? Ibu minta kalian silakan buka buku kalian, buku siswa di halaman 61 dan 62. Ya, oke, silakan buka dan silakan buka Alkitab. Ya, semua bawa Alkitab toh. Iya, tidak boleh ada yang lupa bawa Alkitab ya. Baik, karena Alkitab ada penuntun hidup kita. Oke, silakan buka bahan Alkitab dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Oke, sudah? Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian baca dari buku siswa kalian tadi di halaman 61 sampai 62, lalu baca bahan Alkitab dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Lalu kalian catat kira-kira hal-hal penting apa yang ada dalam bacaan, baik dari Alkitab maupun dari buku kalian. Bisa ya? Bisa Bobo dan teman-teman? Oke, Ramilus dan teman-teman? Oke, baik ya. Sekarang ibu kasih kalian waktu diskusi sama-sama ya. Jangan ada yang temanan ada diskusi, terus yang lain ada duduk ngobrol atau ada ngelamun, pikir apa begitu ya. Jangan ya, jadi sekalian sama-sama diskusi, kasih masukan sama ketua kelompok. Kemudian nanti setelah diskusi kalian akan ibu persilahkan untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti ya? Oke, baik, ibu kasih kalian waktu untuk kalian berdiskusi. Silakan. Jangan lupa catat hal-hal yang penting, saling berdiskusi, tidak ada yang cerita sendiri ya, ada yang ngelamun sendiri. Oke, baik, silakan anak-anak, ibu kasih kalian waktu. Baik, sudah? Oke, baik, kalau sudah, ibu akan bagi kalian LKS. Ibu akan bagi kalian LKS. Silakan kalian kerjakan ya. Diskusikan juga. Ada 4 soal yang harus kalian jawab. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, baik. Ya, selain yang kalian catatan atau informasi-informasi penting dari bacaan kalian, silakan kalian kerjakan 4 soal yang ada dalam LKS itu secara berkelompok, bukan berpribadi, secara berkelompok. Oke, baik. Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Kalau begitu, ibu mau persilakan kalian presentasikan di depan. Siapa yang diutus untuk mempresentasikan hasil diskusi? Oke, boleh ketua kelompok atau kalau ada jubir. Jubir itu juru bicara ya, maksudnya menyampaikan hasil diskusi kalian. Ada? Baik, kita mulai dari kelompok 2 dulu ya, dari kelompoknya Ramilus ya. Oke, silakan Ramilus. Siapa yang ditunjuk maju ke depan untuk presentasi. Yang lain, kelompok 1, tolong dengarkan temannya yang sedang presentasi di depan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, ditanggapi, nanti ditanggapi. Oke? Baik, silakan Ramilus dan teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih ya, Ramilus, luar biasa ya hasil diskusi kalian. Baik, dari kelompok 1 ada yang mau ditanggapi? Pas? Oke, baik. Sekarang ibu persilakan silakan kelompok 2 duduk kembali. Kelompok 1 silakan Bobo. Siapa kira-kira yang jadi jubirnya atau Bobo sendiri yang mau menyampaikan sebagai ketua kelompok? Silakan. Oke, silakan maju di depan. Silakan Justina yang jubirnya ya. Oke, kelompok 2, jangan karena kalian sudah selesai lalu kalian bercerita sendiri ya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Wah, ternyata anak-anak ibu luar biasa. Oke, silakan duduk Juswina. Terima kasih untuk kalian semua, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah boleh menyampaikan hasil diskusi kalian hari ini. Baik, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema atau materi pokok pembelajaran kita hari ini, yaitu berbicara tentang bersyukurlah senantiasa. Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian bersyukur. Ya, bersyukur, apa itu bersyukur menurut Alkitab? Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, bisa lihat ya. Nah, pengertian bersyukur menurut Alkitab. Bersyukur adalah menerima segala yang ada pada kita saat ini sebagai hal yang terbaik dengan sepenuhnya percaya kepada Allah dalam keadaan apapun. Ya, ibu ulang ya. Ya, walaupun kalian bisa baca, tetapi ibu ulang lagi. Pengertian bersyukur menurut Alkitab. Bersyukur adalah menerima segala yang ada pada kita saat ini sebagai hal yang terbaik dengan sepenuhnya percaya kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadi bersyukur itu di dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Bukan hanya waktu ulang tahun kita mengucap syukur, pada waktu nilai kita 100 baru kita mengucap syukur, ya, atau kita dapat hadiah baru kita mengucap syukur. Ya, bukan itu. Tetapi Tuhan mau di dalam segala keadaan, dalam segala hal, ya, kita tetap bersyukur. Bukan hanya bersyukur terima kasih Tuhan, ya, dalam keadaan susah Tuhan mau kita mengucap syukur, dalam keadaan sakit Tuhan mau kita mengucap syukur, ya, karena itu menurut Alkitab bilang menerima segala yang ada, mau senang, mau sakit, mau susah, mau sehat, ya, dalam segala hal kita bersyukur kepada Allah dengan menaruh percaya, ya, dalam keadaan apapun. Ini dibilang percaya dalam keadaan apapun. Nah, itu pengertian dari bersyukur. Lalu kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa sih kita harus bersyukur, Ibu, dalam segala hal? Memangnya harus begitu? Iya, harus begitu. Alasannya apa? Alasannya adalah ini, ada 3 alasan, ya, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Lihat, yang pertama, kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk, kita buka sama-sama. Perjanjian lama atau baru ya? Iya, betul, buku perjanjian baru. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Oke, sudah dapat semuanya? 1 Tesalonika 5. Jangan salah ya, jangan yang kedua ya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke. Silakan. Oke, Jusvin silakan baca. Oke, terima kasih Jusvina. Ya, Ibu ulang ya. 2 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat, garis bawahi. Alasan kita bersyukur yang pertama adalah kehendak Allah. Ya, jadi di dalam segala keadaan Tuhan mau kita tetap mengucap syukur supaya hidup kita tetap sukacita. Baik, terima kasih Jusvina. Nah, hal yang kedua, alasan kita mengucap syukur adalah mempercepat jawaban doa kita. Maksudnya apa Ibu? Ya, alasan kedua kenapa kita bersyukur, mempercepat jawaban doa kita. Yuk, kita lihat lagi nas Alkitabnya dari Filipi pasal 4 ayat 6. Masih di perjanjian? Iya, masih di perjanjian baru ya. Filipi pasal 4 ayat 6. Oke, siapa yang mau baca? Oke, silakan Yeni. Baik, terima kasih Yeni. Tuhan berkati. Filipi 4, Ibu baca ulang ya. Ibu baca kembali Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, ya, hal utama yang harus kita lakukan apa? Mengucap syukur, walaupun saat itu kita sedang sakit kok, kita sedang sedih, ya. Kita harus mengucap syukur, kita datang kepada Allah dengan ucapan syukur, karena hal itu akan mempercepat jawaban doa kita, ya. Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya, bukan sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Baik, terima kasih. Nah, hal apa lagi yang ketiga? Yang ketiga adalah pintu untuk masuk ke hadirat Allah, ya. Jadi alasan kita bersyukur yang ketiga adalah pintu untuk masuk ke hadirat Allah. Coba kita lihat Mazmur 100 ayat 4. Masih perjanjian baru kah? Tidak, ya, Ramilus pintar. Perjanjian lama, Mazmur 100. Ya, Ibu minta Ramilus ya yang baca ya, Mazmur pasal 100 ayatnya yang keempat. Silakan. Oke, terima kasih Ramilus. Ya, Ibu baca kembali Mazmur 100 ayat 4 bilang, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, alasan kita bersyukur yang ketiga adalah pintu untuk kita masuk ke hadirat Allah. Jadi bukan dengan sungut-sungut, ya, tapi harus dengan ucapan syukur, ya, karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang di dalam segala hal tetap mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, selain alasan kita bersyukur, kira-kira apa yang menjadi contoh hidup bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat ya. Contoh hidup yang bersyukur itu yang seperti apa? Yang pertama, melaksanakan ibadah yang diperintahkan Tuhan, ya, ibadah di gereja, memuji Tuhan, ya, belajar di sekolah juga itu ibadah, dengar-dengaran sama orang tua itu juga ibadah, ya. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, lihat di sini, pergi ke gereja, baca firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, ya. Jadi contoh hidup bersyukur yang pertama, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan. Baik, lalu yang kedua apa? Ya, yang kedua itu menjaga kesehatan fisik. Itu juga termasuk alasan contoh bersyukur. Ya, itu contoh hidup bersyukur. Karena ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Nah, menjaga kesehatan fisik. Kalau fisik kita sehat, maka pasti jiwa kita sehat, ya. Caranya bagaimana, Nek? Tidak boleh rokok, ya. Jangan kalian kelas 6 ini masuk remaja. Ya, jangan sampai ada yang merokok, ya, karena itu merusak kesehatan. Kemudian tidak boleh begadang, ya. Harus rajin olahraga, makan makanan yang sehat, rajin istirahat, ya. Ya, jangan ada yang pulang sekolah, pergi langsung main bola sampai sore mau gelap baru pulang rumah. Lupa makan siang, besok langsung tidak masuk sekolah karena sakit mah. Ya, jangan, ya. Ibu percaya anak-anak ibu di kelas 6 tidak ada yang begitu. Oke, yang kedua menjaga kesehatan fisik. Lalu yang ketiga adalah sabar, ya. Menjaga kesehatan mental dan pikiran. Bukan hanya kita punya tubuh, tapi kita pikiran tidak boleh sakit. Bisa sakit, bisa, siapa bilang tidak bisa sakit? Contoh, sekarang kan corona toh, ya. Kalau corona tidak apa-apa, ini corona, ya. Corona itu sebentar sudah dengar si A meninggal, si B di sana sesak napas gara-gara si corona ini, ya toh. Pasti kan kita, wih, bagaimana sue? Itu tidak boleh terjadi, ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan
Lalu tetap taat pada protokol kesehatan, harus taat. Nah, tapi pikiran kita juga harus dijaga, karena kalau kita stres, kita punya imun tubuh akan turun dan kita akan sakit. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Lalu hal yang berikut adalah mengembangkan potensi untuk masa depan. Cara kita bersyukur yang berikut adalah mengembangkan potensi. Misalnya Bobo pintar main sepak bola, kembangkan potensi itu. Ramelus pintar main gitar, kembangkan potensi itu untuk masa depan. Ya, Jusvina suaranya bagus, bisa menyanyi, ya kembangkan, siapa tahu nanti bisa ikut Indonesian Idol toh. Iya, ya, jadi harus dikembangkan potensi. Siapa yang kasih potensi itu? Tuhan. Karena itu harus dikembangkan. Nah, lalu yang berikut, selain mengembangkan, harus memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Begitu ya. Jadi potensi yang ada dalam diri kita bantu untuk membantu sesama. Contoh dalam kehidupan di kelas saja. Misalnya pembelajaran matematika. Yeni tidak tahu matematika tapi Justin pintar, bisa ajar Yeni untuk mengerti atau belajar matematika. Begitu juga yang lainnya. Bisa dimengerti sampai sini ya. Jadi harus dimanfaatkan, jangan disimpan sendiri. Kalau punya kepandaian yang tua, semua tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan bodoh. Ya, semua pintar. Namun ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, itu harus saling melengkapi. Nah, lalu yang berikut apa? Yang keenam, tidak menyebabkan orang lain menderita. Ya, jadi kalau kita bersyukur, hidup kita penuh dengan ucapan syukur, tidak menyebabkan orang lain menderita. Ya, lihat ini ada contoh gambar ibu kasih. Nah, bakalai ganggu adiknya, mengambil tas orang lain, iseng. Tidak boleh. Ya, kalau kita bersyukur, kita harus membuat orang lain juga sukacita. Baik, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, itu adalah contoh bagaimana kita hidup bersyukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian halnya seperti yang kalian sudah diskusikan tadi, yaitu bagaimana bangsa Israel dan Musa mengucap syukur atas karya yang dilakukan oleh Allah dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 tadi yang kalian sudah diskusikan sama-sama. Ya. Apa yang telah dilakukan Allah sehingga bangsa Israel mengucap syukur? Apa yang telah dilakukan? Nah, mari kita lihat gambar di sini. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Allah telah melakukan perkara besar kepada bangsa Israel, yaitu menyelamatkan mereka dari kejaran bangsa Mesir dan Firaun ya. Nah, ini kisahnya. Pasti kalian nanti sampai rumah kalian baca ulang ya di pasal sebelumnya, di pasal 14, di mana Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Firaun dan bangsa Mesir dan tentaranya ya. Nah, lihat ini. Ketika mereka keluar dari Mesir, setelah perjalanan yang jauh, ternyata mereka menemukan lautan yang luas. Mereka mulai bersungut, bagaimana ini, pasti dorang akan menangkap kita. Tidak. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa sama Musa? Tuhan bilang, angkat tongkatnya lalu pukulkan ke lautan itu, sehingga dengan kuasa Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan, akhirnya laut itu terbelah menjadi dua. Laut Teberau itu terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah lautan itu, di tanah yang kering, menyeberangi Laut Teberau, menyelamatkan diri dari kejaran Firaun dan tentaranya. Ketika mereka sudah sampai di seberang, tentara Mesir mengejar mereka, tidak berhenti, mereka tetap mengejar. Ketika itu Tuhan menyuruh Musa kembali mengangkat tongkatnya dan memukul kembali, dan sehingga air laut itu kembali menjadi satu. Dan lihat apa yang terjadi. Ya, tentara Firaun itu tenggelam sudah di sini.
Lalu apa yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel? Nah, lihat ini. Mereka menari, memuji Tuhan, bersyukur atas pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan mau di dalam hidup kita sehari-hari kita mengucap syukur. Tidak boleh melupakan Tuhan dalam segala apapun, dalam hal apapun. Ketika Tuhan sudah memberikan kita kesembuhan, mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberi kita umur panjang, mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan nilai yang terbaik, mengucap syukur pada Tuhan. Ketika nilai kita tidak baik juga, mengucap syukur dan belajar lebih giat lagi, ya. Baik anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, itu yang Ibu sampaikan untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akan kasih kalian tugas, kemudian kalian bisa kerjakan itu di rumah dan dikumpulkan di minggu yang akan datang, ya nak ya. Baik anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sebelum Ibu memberi tugas, Ibu mau tanya dulu. Jadi ada 3 alasan kenapa kita bersyukur. Silakan. Yang pertama apa tadi? Ya, bagus sekali Bobo. Ya, kehendak Allah. Lalu yang kedua apa tadi Bobo? Jusvina. Ya, Bobo sudah menjawab. Yang kedua apa? Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Allah? Ya, mempercepat jawaban doa kita. Lalu yang ketiga, ya terima kasih ini, yang mempermudah kita masuk ke hadirat Allah. Oke, luar biasa untuk kita. Oke anak-anak, ada tugas yang Ibu mau kasih. Kalian bisa kerjakan di rumah, yaitu silakan kalian membuat sebuah puisi. Bisa ya, tidak usah panjang-panjang, ya beberapa kalimat saja. Buat puisi, kemudian temanya adalah ucapan syukur, ya. Temanya adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu PR-nya. Nanti minggu depan dibawa tulis yang rapi di sebuah kertas, ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Bisa ya? Oke, terima kasih. Baik anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar materi yang selanjutnya, ya nak ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Jangan lupa kerja tugasnya kumpul minggu depan. Baik, kita akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena itu Ibu minta kita menyanyi lagi satu kali lagi itu lagu Kidung Jemaat apa ya? Baik, 450 sayang benar bait 2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih. Kita akan menutup kegiatan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan yang menimpa kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang, mari Tuhan tuntun kami agar kami tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Ini doa sembahyang kami yang singkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tuhan memberkati. Ingat, selalu jaga kesehatan, ya, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Oke, hati-hati di jalan. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.